Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Suwanto, NIM 1844 Pada minggu ini yaitu tugas dari data mining kelas E mengerjakan modul 6 Kamis cluster. Langsung saja, sebelum pengerjaan modul 6 ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama mengimport beberapa package yang nantinya akan digunakan dalam pengerjaan modul 6 ini. Jadi yang pertama yaitu seperti package Scalon cluster dari Kamins, kemudian package Pandas, Scalon processing untuk min-max scaler yang nantinya akan digunakan untuk pengerjaan soal, kemudian matplotlib ini yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan sketcher plot, package yang digunakan untuk menampilkan sketcher plot. Kemudian langkah kedua yaitu membuat variabel yang nantinya variabel ini digunakan untuk membaca salah satu file yang nantinya akan digunakan. Yaitu kita membuat variabel df, yang nantinya variabel df ini nanti akan digunakan untuk membaca data yang digunakan pada file iris, pada direktori ini, direktori konten ini, drive, matrix, polip, dan iris ini. Kemudian langsung saja untuk nomor satu yaitu menormalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi dengan metode min dan max. Jadi untuk nomor satu yang pertama yaitu kita pembuatan variabel dulu. Variabel ini dinamakan saya namai scalar. Kemudian scalar ini nantinya akan digunakan untuk membuat mengerjakan nomor satu ini dengan menggunakan metode min max scalar yang tadi sudah dipanggil di package awal. Kemudian scalar ini digunakan untuk mengambil data sesuai dengan masing-masing kriteria data tersebut. Di hasil nomor satu akan menjadi seperti ini, data setelah dinormalisasikan dengan metode min dan max scale. Kemudian untuk nomor 2 yaitu tampilkan sketcher plot sebelum mengalami clustering. Jadi untuk nomor 2 ini kita menampilkan sketcher plot dari dataset iris. Kemudian tampilan tersebut belum di clustering sama sekali. Jadi yang pertama yaitu kayak seperti ini, kita membuat figur terlebih dahulu. Membuat figur itu dimana ini itu berisikan bermaksud untuk menjadi batasan dari sketcher plot tersendiri. Kemudian pengambilan data dari file tadi, seperti pengambilan data sesuai dengan kelas masing-masing, yaitu kelas setosa, versi color, dan virginica, di mana setosa nantinya itu akan diberi warna biru, versi color diberi warna merah, dan virginicanya akan hijau. Kemudian pembuatan PLT X label dan Y label. X label ini nantinya akan digunakan untuk meletakkan di mana poin titik ini pada sketcher plot nantinya. X itu berartikan poin peletakan secara horizontal, sementara Y secara vertikal. Kemudian kita membuat seperti legend itu dimana nanti itu berisi seperti petunjuk atau seperti menu kecil gitu yang berisikan sebuah notifikasi seperti itu, setosa, vertikal, dan virginica. Sama semuanya dibuat seperti itu. Kemudian apabila dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Jadi batasannya itu yang atas sendiri seperti ini, kemudian peletakannya seperti ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis pada file iris tadi. Kemudian untuk legendnya itu yang ini, yang kotak-kotak itu, yang kotak ini di pojok. Kemudian nomor 3, mengklasterkan dataset iris dengan K2, 3, dan 4. Di pengklasteran dataset iris dengan K2, K3, dan K4 itu yang pertama yaitu membuat variabel KM terlebih dahulu, di mana variabel KM ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pembuatan K2, K3, dan K4. Kemudian variabel KM ini nanti kita normalisasikan lagi sesuai klaster kedua, klaster ketiga, klaster keempat, yang nantinya akan menghasilkan data seperti ini. Kemudian data ini nantinya itu akan disimpan, hasil clustering ini akan disimpan ke dalam memasasi pada data asli pada file iris tadi. Kemudian pengklasifikasikan sesuai dengan Cephalin dan Petaloid di seperti ini, data yang tadi
kita pengklasifikasikan sesuai dengan kelasnya paling dan petal width-nya, kemudian juga di bawahnya itu ada petal length dan petal width-nya seperti ini. Dan kemudian setelah itu saya mulai menormalisasikan sesuai dengan K2, K3 dan K4. Di mana K2 dan K3 dan K4 ini saya lakukan satu-satu. Yang pertama yaitu KN1 berisikan ini N cluster sama dengan K-1, N cluster sama dengan 2, di mana berarti kan semua data itu dibagi 2 dengan menggunakan random state sebanyak 100, dan kemudian pengambilan variabel, pembuatan variabel SLSW ini nantinya itu akan digunakan untuk pengambilan data sesuai dengan sampel length atau sesuai dengan pengkriteriaan kelasnya. Jadi hasil normalisasi sesuai dengan K2 akan seperti ini hasilnya. Begitupun juga dengan K3 seperti ini, dan begitupun juga dengan K4 seperti ini. Kemudian pengklasteran tadi yang sudah tertulis di sini itu disimpan disimpan juga di dalam clustering seperti ini. Disimpan misalnya nantinya itu akan digunakan untuk pembuatan centroidnya. Pembuatan centroid. Jadi centroidnya seperti ini. Kemudian semua program tadi akan dijalankan sesuai menggunakan dengan ini seperti PLT subplot ini ini seperti langsung diletakkan ke dalam scatter plot di mana datanya tadi digunakan mengambil data dari mengambil data yang sudah diklasteringkan tadi. Jadi hasilnya akan seperti ini. Untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 4, tampilkan scatter plot setelah di-clustering. Untuk penampilan scatter plot setelah melakukan pengklasteringan, di ini langsung hasil tampilan dari scatter plot setelah di-clustering itu akan seperti ini. Ini jadi untuk warna biru itu menjelaskan tentang ini DF1, kemudian yang warna merah itu juga menjelaskan tentang DF yang kedua, dan warna hijau itu menjelaskan DF yang ketiga, dan warna kuning itu menjelaskan DF yang keempat, yaitu mana DF yang keempat tadi itu sentroidnya. Kemudian nomor 5, analisa perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Jadi perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering sekaligus menentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jadi untuk nomor 5 dan nomor 6 saya belum menyiapkan file sesuai gambarnya biar melihatnya enak, tapi ini saya akan menjelaskan sesuai dengan ini. Jadi untuk K terbaik hasil setelah di clustering dan sebelum di clustering, jadi kita lihat dari perbandingan ini. Nah, ini scatter plot sebelum di clustering. Ini merupakan scatter plot yang sebelum di clustering, dan ini merupakan scatter plot yang sudah di clustering. Ya, setelah di clustering. Jadi hasil K terbaik itu terletak pada K yang menurut saya secara visual terletak pada K yang kedua. Dikarenakan jarak antara satu kelas dengan kelas yang lain setelah hasil pengklasteringan itu berbeda, di mana data-data setelah hasil pengklasteringan tersebut
saling berdekatan sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi seperti kelas yang berwarna biru saling mendekati dengan saling berkumpul dengan biru semua, dan yang warna merah juga warna merah semua. Dan juga jarak antara warna kelas satu dengan kelas yang lain, seperti warna biru dan warna merah, itu terpaut jangan jauh, terpaut jauh di K yang kedua. Jadi menurut saya K yang terbaik itu adalah K yang kedua. Jadi sekian dari saya, tapi terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.